warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamatul Iksan Mesuri Sukma dengan NIM 19060098. Oke, di video ini saya akan presentasikan hasil jawaban saya untuk UAS pengantar ekonomi pembangunan. Oke, kita masuk kepada pertanyaan yang pertama, yaitu dari Rosto menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahap. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang ekonomi pertumbuhan Rosto, pengertian, syarat-syarat, dan ciri-ciri. Oke, saya akan menjawabnya. Profesor Rosto memakai pendekatan historis dalam menjelaskan proses perkembangan ekonomi. Ia membedakan pertumbuhan ekonomi dari 5 tahap. Yang pertama yaitu masyarakat tradisional, yang kedua prasyarat untuk tinggal landas, yang ketiga tinggal landas, dan yang keempat adalah maturity atau dewasa, yang kelima adalah masa konsumsi massal. Kita masuk pada yang pertama, yaitu tahap perekonomian tradisional atau masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang berstruktur berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton dan sebagai hasil dari pra-Newton terhadap dunia fisika. Ini tidak berarti bahwa di masyarakat itu tidak terjadi perkembangan atau perubahan. Sebenarnya bisa banyak terjadi perubahan dari skala dan pola perkembangan pasar yang bisa diperluas dan juga penemuan baru. Tetapi fakta menunjukkan bahwa keinginan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern secara teratur dan sistematis tertumbuh pada suatu batas atau pagu. Ada yang membuatnya tidak bisa digunakan suatu teknologi dan pengetahuan tersebut. Tingkat output per kapita tidak dapat dicapai. Bukan karena tidak adanya dia cipta pembaruan, tetapi karena tidak ada sarana dan pandangan pasca Newton terhadap dunia fisika. Struktur sosial masyarakat di dalam masyarakat tradisional sangat dekat dan bersifat jenjang seperti hubungan darah dan kekerabatan yang memainkan peranan yang sangat penting. Ciri-ciri dari perekonomian tradisional adalah tingkat produksinya dan produktivitasnya para pekerja masih rendah karena belum mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang kedua, mata pencahariannya penduduk sebagian besar di sektor pertanian. Yang ketiga, struktur sosial masih bersifat hierarkis atau berjenjang tadi. Yang keempat, hubungan keluarga masih erat dan kekuasaan dipegang oleh mereka yang mempunyai tanah luas atau keturunan dari bangsawan. Yang kelima, masyarakat pada masa ini cenderung statis sehingga kemajuan yang ingin dicapai sangat lambat, yaitu tidak ada keinginan untuk menggunakan teknologi dan pengetahuan tersebut. Yang kedua, prasyarat tinggal landas. Prasyarat tinggal landas, tahap kedua ini merupakan masa transisi di mana prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun, sudah ada atau akan diciptakan. Di Inggris, prasyarat bagi pertumbuhan berikutnya seperti itu diciptakan secara perlahan. Begitu juga di Eropa Barat yang terjadi pada abad ke-15, akhir abad 15 sampai ke awal abad ke-16. Pada waktu abad pertengahan dan pada modern awal, prasyarat tinggal landas didorong oleh adanya kekuatan dari luar. Ada 4 kekuatan. Yang pertama yaitu Renaissance atau era pencerahan, kerajaan baru, dunia baru, dan agama baru atau reformasi. Kekuatan ini menempatkan penalaran reasoning, dan ketidakpercayaan skeptin sebagai kepercayaan faith, dan kewenangan authority mengakhiri feodalisme dan membawa kebangkitan negara kebangsaan dan menanamkan semangat kebangsaan dan menghasilkan penemuan baru dan juga munculnya kaum berjulis atau kaum elit. Tahap selanjutnya itu tinggal landas. Tahap tinggal landas merupakan titik menentukan di dalam kehidupan masyarakat ketika pertumbuhan mencapai kondisi yang normal.
kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga. Nilai-nilai dan kepentingan masyarakat tradisional membuat terobosan yang menentukan, dan kepentingan bersama membuat bentuk struktur masyarakat yang baru tersebut. Dengan istilah kepentingan bersama, itu Rosto menunjukkan bahwa pertumbuhan biasanya berjalan menurut deret ukur seperti rekening tabungan yang bunganya dibiarkan bergabung dengan simpanan pokok. Pada tahap ini, penerapan teknologi dan manajemen modern semakin luas dan intensif. Selain itu, terciptanya perubahan drastis di bidang sosial maupun politik, serta terciptanya kemajuan teknologi, ekonomi, dan inovasi-inovasi dan terbukanya pasar-pasar baru. Semua itu dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya, mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional atas tingkat pertambahan penduduk di atas tingkat pertambahan penduduk. Ciri-ciri dari tahap lepas landas ini adalah, yang pertama, meningkatnya jumlah investasi dari yang kecilnya dari 5% menjadi lebih besar dari 10%, lebih dari 10% dari produk nasional neto atau PNN. Yang kedua, laju pertumbuhan beberapa sektor jadi cepat karena perkembangan sektor industri yang tinggi. Terciptanya rangka dasar politik, sosial, dan lembaga-lembaga yang menyebabkan pertumbuhan, serta berlangsung didukung dalam penggunaan sumber modal dalam negeri. Serta yang keempat, itu masa landas biasanya berlangsung dalam kisaran 20 tahun. Yang keempat, tahap kedewasaan atau maturity. Tahap ini merupakan satu periode di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern dan pengetahuannya pada sebagian besar produksi dan kekayaan alamnya. Pada masa ini, sektor-sektor ekonomi berkembang pesat dan leading industry. Pada masa ini, sektor-sektor ekonomi berkembang pesat dan leading industry mengalami kemunduran, tetapi digantikan oleh sektor lainnya. Walaupun pertumbuhan ekonomi tidak setinggi dari tahap landas, namun diimbangi pertumbuhan hal-hal kuantitatif sehingga perekonomian semakin kuat dan juga mandiri. Setelah lepas landas, kemajuan terus bergerak walaupun kadang terjadi pasang surut kemajuannya. Industri berkembang dengan pesat dan mulai memproduksi barang-barang yang tadinya diimpor sekarang sudah diproduksi dalam negeri. Pada tahap ini ada memiliki tiga ciri-ciri. Yang pertama, tenaga kerja sudah terdidik. Yang kedua, watak pekerja berubah dari pekerja kasar menjadi pekerja yang atau manajer yang efisien dan berwatak halus, sopan. Serta tiga, masyarakat mulai jenuh dengan kemajuan industri dan mulai menginginkan sesuatu yang baru. Yang terakhir, tahap konsumsi massal atau tingkat tinggi, high mass consumption. Pada tahap ini, tingkat konsumsi sudah sangat tinggi, terutama konsumsi energi. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat Eropa, Amerika Utara, dan Jepang. Ciri-ciri dari tahap ini adalah, yang pertama itu angkatan kerja memiliki jaminan yang baik. Yang kedua, tersedianya konsumsi bagi rakyat yang semakin memadai. Yang ketiga, negara mencari perluasan kekuatan di mata dunia. Karena pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok, tetapi meningkat kebutuhan yang lebih tinggi. Pada tahap ini, merupakan ciri-ciri dari sebuah masa yang ideal di mana masyarakat hidup nyaman, sehingga terdapat kecenderungan untuk menambah jumlah keluarga sehingga penduduk akan meningkat. Teori Rousseau ini didasarkan pada dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Pada tahap-tahap ini, tersebut yang paling penting adalah gerak kemajuan dari tahap satu tahap ke tahap lainnya pada periode tahap lepas landas. Proses perubahan tahapnya satu ke yang lainnya memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Arthur Lewis, proses pembangunan terjadi seiring dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor subsisten ke sektor modern atau kapitalis. Apakah penyebab terjadinya pelayanan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern? Jelaskan prosesnya. Baiklah, saya akan jawabnya.
Ekonomi dua sektor yang dikemukakan oleh Profesor W. Arthur Lewis membangun teori yang sangat sistematis mengenai pembangunan ekonomi dengan penawaran buruh yang tidak terbatas. Seperti para ekonomi klasik lainnya, dia percaya bahwa di negara terbelakang tersedia buruh yang dalam jumlah yang tidak terbatas, dengan upah yang cukup sekadar hanya sebatas makan atau subsisten. Pembangunan ekonomi berlangsung apabila modal terakumulasi sebagai akibat peralihan buruh surplus dari sektor subsisten ke sektor kapitalis. Sektor kapitalis adalah bagian dari ekonomi yang memakai kapital yang dapat diproduksi dan membayar kepada si pemilik kapital atas pemakaian kapital tersebut. Sektor ini memperkerjakan dengan upah di pertambangan, pabrik, dan perkebunan guna menghasilkan laba. Sektor subsisten adalah bagian dari ekonomi yang tidak menggunakan modal yang diproduksi. Pada sektor itu, output per kepala lebih rendah dibandingkan pada sektor kapitalis. Lewis mengawali teorinya dengan sangat tegas bahwa teori klasik mengenai penawaran buruh yang benar-benar elastis dengan upah subsisten benar-benar terjadi di sejumlah negara terbelakang. Ekonomi seperti itu terjadi pada negara yang berpenduduk padat dibandingkan dengan sumber daya alam dan teknologi serta sumber modal, sehingga produktivitas tenaganya tidak berarti, nihil atau bahkan negatif. Karena persediaan buruh tidak terbatas, industri baru dapat didirikan atau industri yang dapat dikembangkan tanpa batas berdasarkan upah yang berlaku dengan cara menarik buruh dari sektor subsisten. Upah yang berlaku adalah upah yang diperoleh di sektor subsisten. Dalam hal ini, upah subsisten sumber utama dari para pekerja yang bersedia bekerja adalah petani, buruh lepas, pedagang kecil, pelayan domestik dan komersial, dan wanita rumah tangga. Tetapi, sektor kapitalis juga membutuhkan pekerja-pekerja terampil, dan Lewis mengatakan bahwa buruh terampil hanyalah suatu kesulitan semu, suatu akan kesulitan sementara yang dapat digeser dengan pemberian fasilitas latihan bagi pekerja yang tidak terampil. Ini terjadi karena buruh yang tidak terbatas di negara terbelakang dan dibawa ke sektor kapitalis untuk mengembangkan industri baru. Sekian jawaban dari saya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai teori upaya minimum kritis oleh Lebenstein dan perangkap keseimbangan tingkat rendah oleh Nelson menekankan hubungan dan pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita sesuai dengan tingkat pembangunannya. Dengan menggunakan kurva dijelaskan menurut salah satu teori hubungan antara laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan pendapatan per kapita. Baiklah, saya akan menjawabnya. Tesis dari Lebenstein berdasarkan pada bukti empiris bahwa laju pertumbuhan penduduk merupakan satu fungsi dari laju pertumbuhan pendapatan per kapita. Ia berkaitan erat dengan berbagai tahap pembangunan ekonomi. Mula-mula tingkat keseimbangan subsisten, laju pertumbuhan, dan kesuburan dan kematian sesuai dengan tingkat kelangsungan hidup penduduk. Jika pendapatan per kapita naik di atas posisi keseimbangan tersebut, maka tingkat mortalitas akan turun tanpa dibarengi penurunan tingkat kesuburan. Akibatnya, laju pertumbuhan penduduk meningkat. Jadi, kenaikan pendapatan per kapita cenderung menaikkan pertumbuhan penduduk. Tapi, kecenderungan ini hanya sampai pada titik tertentu. Melebihi titik itu, kenaikan pendapatan per kapita akan menurunkan tingkat kesuburan, dan ketika pembangunan memperoleh momentum, laju pertumbuhan penduduk tersebut menurun. Argumen Lebenstein didasarkan pada tesis kapilaritas sosial yang Domon, yang menyatakan bahwa dengan kenaikan pendapatan per kapita, keinginan untuk mempunyai anak banyak guna menunjang pendapatan orang tua itu akan semakin berkurang. Spesialisasi yang semakin meningkat sesuai dengan kenaikan tingkatan pendapatan dan mobilitas ekonomi dan sosial akan menyebabkan kenyataan bahwa mengurus keluarga besar itu sulit.
dan mahal. Karenanya, laju pertumbuhan penduduk menjadi konstan dan kemudian mulai menurun secara perlahan. Sebaliknya, ekonomi maju dengan garis perkembangan dan pembangunan yang berkesinambungan sebagaimana yang terjadi di Jepang dan di negara-negara barat. Menurut Lebenstein, laju pertumbuhan maksimum penduduk yang ditentukan secara biologis ada di antara 3-4%. Dalam rangka mengatasi kekritisan penduduk ini, diperlukan usaha minimum kritis yang cukup besar. Hal ini diperbincangkan dengan diagram Lebenstein sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar di atas ini atau kurva ini. Kurva N menggambarkan laju pertumbuhan pendapatan per kapita yang membuat laju pertumbuhan pendapatan nasional sama dengan laju pertumbuhan penduduk. Kurva P menunjukkan laju pertumbuhan penduduk pada setiap tingkat pendapatan per kapita. Bermula dari titik A yang mewakili titik keseimbangan subsisten, di mana titik tidak terdapat pertumbuhan penduduk dan pendapatan jika pendapatan per kapita dinaikkan kepada YB. Laju pertumbuhan dan pendapatan per kapita tersebut keduanya adalah 1%. Pada laju pertumbuhan pendapatan per kapita YC, laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada laju pertumbuhan pendapatan nasional. YCG lebih besar dari YC yang disebut pertama adalah 2%, sementara yang disebut terakhir adalah 1%. Karenanya, laju pendapatan per kapita harus dinaikkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan pendapatan nasional yang lebih besar daripada pertumbuhan penduduk. Hal ini hanya mungkin sesudah tingkat pendapatan per kapita setinggi YE dari mana laju pertumbuhan penduduk mulai menurun. Titik E merupakan laju pertumbuhan penduduk yang ditentukan secara biologis yang diperoleh oleh Lebenstein sebesar 3%. Dengan demikian, YE adalah tingkat pendapatan per kapita minimum kritis yang diperlukan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus yang telah diperbincangkan tadi, tingkat pendapatan per kapita bekerja sebagai kekuatan pendorong pendapatan, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk yang dirangsang oleh tindakan dari yang disebut dengan pertama kali itu merupakan faktor penekanan pendapatan. Bagi pembangunan yang berkesinambungan, orientasi awal harus ditingkatkan minimum tertentu agar menghasilkan tingkat pendapatan per kapita yang cukup besar dalam rangka mengatasi kekuatan penekanan pendapatan yang baik bersifat industrial maupun autonomous. Tetapi, menurut Lebenstein, tidak semua usaha minimum kritis itu harus dilakukan sekaligus. Ia menjadi efektif jika dipecah-pecah dalam serentetan usaha yang lebih kecil yang penerapannya di dalam perekonomian dijadwalkan secara optimal. Sekian jawaban untuk soal ini. Oke, kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai Rosenstein, Rodan, Nurse, dan Lewis mengemukakan tentang pentingnya pertumbuhan yang berimbang pada semua sektor untuk mengatasi keterbelakangan dan mempercepat proses pembangunan. Yang pertama, A. Sebutkan pengertian keseimbangan yang harus diciptakan menurut ketiga teoritis doktrin pertumbuhan berimbang tersebut. Yang pertama, yaitu Rosenstein Rodan adalah seorang ekonomi pertama yang mengungkapkan teori pertumbuhan berimbang tanpa sedikit pun menyinggung teori ini pada artikel-artikelnya di tahun 1943. Ia berdalih bahwa seluruh industri yang akan didirikan di Eropa Barat dan Eropa Tenggara harus dianggap dan direncanakan seperti suatu perusahaan raksasa atau trust. Anggapannya yang utama adalah bahwa acap kali produk marginal sosial atau PMS dari suatu investasi berbeda dengan produk marginal privat atau PMP. Dan jika sekelompok industri direncanakan secara bersama sesuai dengan PMS-nya, maka laju pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat daripada jika tidak dirancang bersama. Ini adalah karena pengusaha perorangannya tarik pada PMP dan tidak memiliki penilaian tentang PMS. Dalam penguatkan pendapatnya,
Presiden Rodan memberikan sejumlah contoh di mana PMS atau inflasi lebih besar daripada MPMP-nya. Sedangkan menurut Nurs tentang pertumbuhan berimbang ini adalah lingkaran setan kemiskinan yang terjadi di negara terbelakang memperlambat perkembangan ekonomi. Tetapi jika lingkaran setan ini dipecahkan, perkembangan ekonomi akan menyusul. Lingkaran setan ini seperti yang diketahui bekerja baik pada sisi penawaran maupun sisi permintaan. Pada sisi penawaran, lingkaran ini merupakan kapasitas kecil untuk menabung karena berasal dari pendapatan real yang rendah. Pendapatan real yang rendah adalah karena rendahnya produktivitas yang sebaliknya disebabkan oleh kurangnya modal. Kekurangan modal adalah hasil dari rendahnya kapasitas menabung. Pada sisi permintaan, dorongan untuk investasi adalah rendah karena rendahnya permintaan yang disebabkan rendahnya tingkat pendapatan real penduduk atau masyarakat. Dorongan untuk investasi karena itu dibatasi oleh luas pasar yang pada gilirannya tidak berkembang. Dorongan untuk investasi karena itu dibatasi oleh sesuatu produktivitas. Dan produktivitas tergantung pada jumlah modal yang digunakan dalam produksi. Tapi bagi usaha, penggunaan modal terhalang oleh sempitnya pasar pada gilirannya dibatasi oleh rendahnya produktivitas. Sedangkan menurut Lewis, di dalam program pembangunan, semua sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan tepat antara industri dan pertanian serta produksi untuk konsumsi dalam negeri dan produksi untuk ekspor. Sekian jawaban untuk pertanyaan ini. Pertanyaan selanjutnya, kemukakan alasan yang dikemukakan oleh ketiga teoritis tentang keharusan melakukan pertumbuhan berimbang. Keharusannya itu karena keputusan interpretasi secara terpisah-pisah tidak dapat memecahkan masalahnya. Nurs mengutip contoh pabrik sepatu Ronses dan Rodan. Andaikan suatu pabrik sepatu telah didirikan, tetapi jika di sektor perekonomian lainnya tidak dilakukan sesuatu apapun untuk meningkatkan produktivitasnya dan daya beli, maka pasar untuk output sepatu mungkin akan berkurang. Orang yang bekerja pada industri sepatu tidak akan suka membelanjakan semua penghasilannya untuk membeli sepatu saja. Karena keinginan manusia bermacam-macam, dan orang di luar industri baru itu tidak akan membeli sepasang sepatu tiap tahunnya jika mereka belum cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi, industri baru itu akan gagal dalam memenuhi kebutuhan pasarnya. Dan juga, keseimbangan juga dibutuhkan antara sektor dalam negeri maupun dan luar negeri. Penerimaan ekspor adalah sumber penting untuk membiayai pembangunan. Impor meningkatkan begitu produksi dan tenaga kerja meluas. Dan perdagangan dalam negeri sendiri membutuhkan peningkatan impor untuk bahan-bahan dan peralatan yang perlu. Untuk membayar peningkatan impor sambil memberi kemungkinan pada ekspor membiayai pembangunan sebanyak mungkin, negara tak akan dapat memperluas perdagangan dalam negeri tanpa mengorbankan sektor perdagangan luar negeri. Sektor dalam negeri harus tumbuh seimbang dengan sektor luar negeri. Perdagangan Nurs melihat pertumbuhan berimbang adalah fondasi kuat untuk perdagangan internasional dan juga suatu cara untuk mengisi kekosongan pada batas periphery. Ia menggarisbawahi pentingnya penyempurnaan fasilitas dan penganjuran penurunan biaya dalam arti ekonomi dan geografi. Dengan cara ini, negara-negara berkembang akan saling membeli, saling naikkan konsumsi per kapita atas barang pertanian dan barang manufaktur, bersamaan dengan saling menaiknya elastisitas pendapatan mereka. Nurs tidak mendukung autarki dengan meningkatnya produksi dalam negeri, pasar dalam negeri dan juga pasar luar negeri akan semakin meluas. Tapi kendati perdagangan luar negeri menyusut sebagai akibat pembatasan yang dilakukan oleh negara lain. Cara terbaik dalam memperluas pasar output dalam negeri dengan meningkatkan
pekerjaan dan pendapatan di dalam perekonomian. Sekian untuk jawaban soal ini yang B-nya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang Gurungan Myrdal menggambarkan konsep dampak balik dan dampak sebar untuk menjelaskan penyebab terjadinya ketimpangan regional yang diakibatkan oleh 3 faktor kekuatan yang menimbulkan dampak balik. Nah, yang pertama itu tuliskan definisi dampak balik dan dampak sebar. Baiklah, saya akan jawab pertanyaan dari itu. Profesor Gurungan berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapatkan kekayaannya semakin banyak dan memberikan orang yang tinggal semakin tertinggal atau terhambat. Dampak balik atau backwards effect cenderung memperbesar dan dampak sebar spread effect cenderung mengecil. Secara kumulatif, kecenderungan ini semakin memperburuk keadaan ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di antara negara-negara terbelakang. Di negara terbelakang, proses kumulatif dan sekuler juga dikenal sebagai lingkaran setan kemiskinan, berjalan menurun dan karena tak teratur menyebabkan meningkatnya ketimpangan pangan. Myrdal yakin bahwa pendekatan teoritis yang kita warisi tak cukup menyelesaikan problem ketimpangan ekonomi tersebut. Dan maksud dari dampak balik adalah semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi suatu tempat karena sebab di luar tempat itu, atau dapat juga di dampak migrasi. Dampak ini merupakan perpindahan modal dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab musabah sirkuler antara faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dan pengertian dari dampak sebar itu merujuk pada dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pembangunan atau pengembangan ke wilayah-wilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan regional adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara terbelakang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, itu jelaskan bagaimana 3 kekuatan dampak balik menyebabkan terjadi ketimpangan regional. Baiklah, saya akan jawabnya. Asal ketidaksamaan regional dalam suatu negara bergeser pada dasar non-ekonomi. Ketimpangan regional berkaitan dengan erat sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki harapan laba yang tinggi. Sementara wilayah-wilayah yang lain yang kurang beruntung atau tidak yang terbelakang akan terlantar. Penyebab gejala ini menurut Profesor Myrdal ialah peranan kekuatan pasar bebas yang cenderung memperlebar ketimpangan ketimbang mempersempit ketimpangan regional. Dia berkata, jika segala sesuatu diserahkan pada kekuatan pasar tanpa diiringi oleh intervensi kebijaksanaan apapun, maka produksi industri, perdagangan, perbankan, asuransi, perkapalan, dan hampir semua kegiatan ekonomi yang ada dalam satu perekonomian sedang berkembang cenderung mendatangkan keuntungan. Bahkan juga ilmu ekonomi, budaya, sastra, pendidikan, dan lainnya akan mengelompok pada suatu daerah atau wilayah tertentu saja dan meninggalkan daerah-daerah lain yang tetap terbelakang. Ketimpangan regional ini menjadi semakin parah jika sebagian dari daerah tersebut tumbuh dengan merugikan wilayah lain yang mengalami stagnasi. Dampak balik migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan berikutnya, Myrdal menjelaskan atau menelaah dampak balik migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan di wilayah-wilayah terbelakang. Daerah dan wilayah tempat kegiatan ekonomi berkembang akan menarik orang muda aktif dari bagian negara bersangkutan. Ini cenderung menguntungkan wilayah berkembang tersebut dan menekankan kepentingan atau kegiatan ekonomi wilayah terbelakang tempat asal baru tersebut. Perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Di wilayah maju, permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi. Dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang.
dan menunjukkan bagaimana sistem perbankan jika tidak diatur untuk bertindak lain cenderung menjadi alat penyedot tabungan dari wilayah yang lebih miskin ke wilayah yang lebih kaya dan maju yang hasil perputaran modalnya tinggi dan aman. Demikian pula, perdagangan akan cenderung menguntungkan wilayah maju dan merugikan wilayah kurang maju. Pembangunan industri di wilayah pertama akan sangat menghancurkan industri yang ada di wilayah terbelakang. Dan wilayah yang lebih miskin tetap menjadi wilayah agraris. Menurut Mildal, pembebasan dan perluasan pasar akan sering memberikan keuntungan daya saing kepada industri di sentra-sentra pengembangan yang telah mapan, yang biasanya memberikan iklim yang lebih menguntungkan sedemikian rupa sehingga bahkan industri kerajinan tangan dan industri yang ada sebelumnya di wilayah lain pun menjadi terhambat. Karena industrialisasi merupakan kekuatan dinamis dalam pembangunan, maka lagi-lagi wilayah yang lebih miskin sebagian besar tetap bersifat agraris. Dalam wilayah ini tidak hanya industri manufaktur dan sarana pertanian lain, tetapi bahkan pertanian itu sendiri menunjukkan tingkat produktivitas yang jauh lebih rendah dibandingkan di wilayah yang kaya. Sekian jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.